Selamat pagi, Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Salam hormat dari saya, Pak Cornelis. Melalui pesan terbuka ini, Pak, saya berharap Bapak memperhatikan aspirasi rakyat. Dan saya mewakili rakyat. Pesan khusus dan spesial ini saya sampaikan secara terbuka, Pak, agar Bapak Presiden segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, yakni Saudara Purbaya. Saya ulangi, Pak, biar jelas. Saya dan rakyat Indonesia yang lain meminta agar Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, Saudara Purbaya, dalam waktu 3 kali 24 jam. Gila. Ada aja ya setiap hari itu kelucuan di negeri ini. Gak salah kalau kemarin gue nemukan kolom komentar, warga Indonesia lucu-lucu ya bang. Lucu. Kalau mau bawa silakan. Aduh, ini kalau kita berbicara Purbaya, ini menjadi sorotan juga nih media Indonesia sampai asing nih. Ini adalah salah satu tokoh yang lagi menyala. Seperti sekarang ini KDM ya. Selain KDM, Purbaya ini juga menarik perhatian ya. Dengan gayanya yang dia ada slogan apa ya, netizen tuh kasih nama Menteri Koboi bagaimana ya. Karena gayanya yang ceplas-ceplos. Dan sering juga dia berpidato tanpa teks gitu kan. Ini apa ya, luar biasa kalau kita punya pemimpin-pemimpin yang seperti ini, yang berani, yang cerdas, dan berani mengambil keputusan-keputusan yang mungkin yang terdahulu tidak berani gitu kan, karena takut menyinggung, takut ada yang sakit hati dan sebagainya. Tapi kalau udah berpihak kepada rakyat, Pak, rakyat Indonesia pasti akan dukung. Ini efek Purbaya gokil nih. Jadi ada KDM, ada Purbaya, seneng deh gue liat negeri ini kalau makin banyak lagi deh. Mana nih? Sorry. Setelah diperingati oleh Pak Luhut dan dibilang salah baca data oleh Bahlil, sekarang Menkeu Purbaya digeruduk oleh para gubernur se-Indonesia. Melalui APSI atau Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, para gubernur protes soal anggaran untuk provinsi yang dipangkas oleh Menkeu Purbaya. Jadi, anggaran daerah di tahun ini nilainya 900 triliun. Sementara nanti di tahun 2026 itu cuma 600 triliun. Pemangkasan ini yang bikin para gubernur protes dan mendatangi langsung Pak Menkeu Purbaya. Tapi Purbaya nggak gentar. Beliau malah bilang bahwa pemerintah daerah lah yang harus berbenah diri, membereskan belanjanya, dan menjaga kesan yang baik. Simpelnya kalau sudah dikasih duit banyak, segera pakai duit itu buat kepentingan rakyat, buat majuin daerahnya masing-masing. Kalau nggak bisa ya buat apa dikasih duit gede? Mending secukupnya aja. Dan duit sisanya bisa dipakai buat hal lain yang bisa ngedorong ekonomi. Anjay. Ini kayak kita lagi ngeliat orang tua ya. Jajan secukupnya, ngapain kasih uang banyak juga. Nanti malah belinya yang aneh-aneh gitu kan, dibelanjanya yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Tapi nggak lihat KDM, kayaknya KDM nggak ikut ya. Kenapa KDM nggak ikut? Karena mungkin KDM sudah pandai ngaturnya. Kita kemarin sempat juga nonton di channel ini, di mana KDM sudah bisa menyiasati, walaupun kurang 2 triliun, kalau nggak salah Jabar tuh kurang dari 2 triliun ya, berkurang ya. Tapi dia sempat membuat omongan yang menurut gua gokil. Dia bilang, biarkan birokrat berpuasa, yang penting rakyat bisa berpesta. Bapak aing tuh. Dikurangi 2 triliun tidak membuat surut dia untuk terus melakukan perbaikan kepada masyarakat. Jadi cari slot-slot yang masih bisa dikurangi, berhemat dan sebagainya. Ini baru pemimpin. Di istilahnya penghematan dilakukan karena dia juga mungkin melihat ya di luar sana rakyat gue juga masih pada berhemat. Ngapain kita berlebihan? Dia tidak ambil gaji, tunjangan dan sebagainya. Purbaya, KDM, masuk nih, masuk. Aduh, ini ada video apa lagi nih? Masih Purbaya nih. Pak, terakhir kan Bu Sri Mulyani itu mau bilang ada mau efisiensi di tahun depan ya Pak.
Kalau melihat gaya Bapak yang belanja, apakah tahun depan ada efisiensi atau enggak ada Pak? Coba define menurut Anda efisiensi itu apa? Pengurangan belanja KL Pak. Itu bukan efisiensi, itu motong anggaran. Oh, ditahan dulu Pak, Enggak, diblokir. kalau efisiensi adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan tepat waktu dan nggak dikorup. Mantap tuh kira-kira itu. Jadi memang ya kita yang sebagai orang awam ya, kayak gue juga orang awam tentang keuangan yang mendalam bagi keuangan negara ya, kita juga sempat dibingungkan ya. Tapi setelah tahu gokil langkah-langkahnya, dia memastikan anggaran tuh cukup nggak dikasih gini. Kalau misalnya cukup ya sudah segitu, ngapain uang banyak-banyak gitu kan, nggak karuan dipakainya, kasih anggaran besar juga. Raya ternyata juga masih gitu-gitu aja dari tahun ke tahun, perasaan begitu-begitu terus, tidak ada perubahan-perubahan signifikan. Tambal sulam jalan itu aja, tidak ada pembangunan jalan baru atau apa pembangunan, yang ada cuman nambalin terus gitu kan, dan uangnya banyak bocor. Nah, beliau nih melihat itu, jadi kayak ngetes nih, tuh kasih anggaran segini, apa yang bisa kamu lakukan dengan anggaran segini, kan gini, sama kayak kita sama anak ya. Nih kasih uang segini, masih bisa nggak? Kalau masih bisa, ya sudah. Kalau memang ternyata di lapangan kenyataannya kurang, ya akan diberikan. Ini sama, tipikal gayanya hampir sama seperti KDM. KDM suka ngasih uang, nih, cukup nggak? Cukup, ya sudah. KDM akan lihat tuh, beneran nggak dipakai sesuai amanahnya. Kalau nggak, udah, ditarik lagi. Nggak ditarik sih KDM, diomelin gitu kan, nggak mungkin dia ngambil duit lagi. Tapi habis itu udah nggak mau lagi dibantuin tuh orang. Nah kalau ke Menteri Keuangan begitu, kalau ternyata nggak jelas pemakaian anggarannya, ya udah tarik lagi sama dia. Jadi ada kemiripan gaya karakter kepemimpinan si Pak Purbaya dengan KDM. Kasih nih, terus dilihat, dipantau. Oh, nggak benar nih, tarikin lagi. Tapi tarikin lagi juga dia lepas lagi tuh, dilepas lagi untuk menaikkan perekonomian rakyat. Jadi nggak mau duit tuh ngendep di bank. Harus berputar. Nah maka sekarang bank disumpal uang banyak sama dia, daripada nanti banknya pusing mikirin bunga kan. Akhirnya banknya akan mengeluarkan kredit-kredit untuk rakyat nih, mau gak mau, supaya dapat bantuan dari rakyat yang bayar bunga. Jadi ekonomi berputar. Gokil ini orang gak kepikiran. Kira itu. Jadi saya bukan spending free, saya nggak anggaran kan? Enggak. Belum. Kan anggaran Anda jangan sampai ganggu sistem. Sama kayak gini, anggarannya tetap segitu, cuman di slot-slotnya yang dirubah. Ini dilakukan oleh Pak Purbaya, sama seperti KDM. KDM begitu melihat anggaran, oke anggaran segitu, udah. Dia nggak potong pangkas anggaran itu, tapi slotnya dirubah. Segitu itu kurangin, masukin ke sini. Yang itu kebanyakan ambil taruh sini. Anggarannya tetap apa yang dia dapat dari keputusan Pak Purbaya, udah dia akan gunakan tuh. Slotnya saja yang dirubah. Saya pindahin uang, merubah anggaran nggak? Enggak, uangnya masih punya pemerintah, tapi tempatnya beda. Jadi pertanyaan Anda apa tadi? Bakal ada efisiensi. Saya bukan spending free kan, efisiensi saya nggak motong. Anggarannya yang sama kemarin, tapi impactnya akan beda kalau Anda lebih pintar. Boleh lebih pintar. Kalau kita pintar-pintar memanage uang, ini cash management. Kalau lebih pintar aja, ya Pak, pintar Bapak nih. Ini aduh ada yang kesentil nih. Aduh, yang dulu cuman naikin pajak terus kan, nah, ini enggak nih. Berarti akan tetap yang kayak makan bergizi gratis gitu ya Pak misalnya. Jadi kalau anggarannya nganggur dipindah ke yang lain gitu. Iya, semuanya kalau besar-besar nganggur saya ambil. Kan saya bayar kan, saya bayar bunga kan. Kalau setiap kan saya bayar sekarang 6%. Setiap 100 triliun nganggur saya bayar berapa? Bayar 6 triliun kan. Rugi saya. Kalau nganggur 14 triliun 4 kali 6 24 triliun saya bayar bunga untuk uang yang nggak dipakai. Mendingan kita beli kerupuk tuh 6 triliun dapat berapa tuh?
tindakan-tindakan yang berani, tindakan-tindakan yang menurut gue apa ya, cerdas ya, melihat ternyata kita tuh punya uang banyak cuy, tapi kok rakyatnya masih miskin, rakyatnya masih banyak yang menderita gitu. Ternyata ada kesalahan sistem yang bisa dilihat. Kemunculan Pak Purbaya mudah-mudahan memunculkan lagi purbaya-purbaya yang lain ya, kita harapannya ya. Jadi makin programnya Bapak ini makin sempurna ya. Dan kita tahu ya, tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kelemahan dari beliau. Dan harusnya kita sebagai masyarakat, khususnya yang pintar-pintar keuangan, ya bisa mendampingi Bapak nih, biar lebih sempurna lagi programnya. Tapi orang-orang kayak gini ini bakal banyak musuhnya cuy. Percaya sama gue, pasti nanti di tahun ini juga mungkin menjelang akhir tahun udah mulai parah nih kondisi Bapak ini. Akan dapat tekanan dari sana sini, akan ada ancaman-ancaman, dan beritanya bakalan karena Bapak ini sudah menarik perhatian publik yang sangat luar biasa dari masyarakat. Jadi setiap ada tokoh pejabat yang dirasakan luar biasa oleh masyarakatnya, itu pasti serangannya gila-gilaan ya. Yang jelas sih secara politik ya, walaupun dibalut dengan agama, dibalut dengan kemanusiaan, dibalut dengan isu sosial, tapi ujung-ujungnya politik. Mudah-mudahan Bapak ini benar-benar bisa bertahan lama di Indonesia dan terus membuat terobosan-terobosan yang memang berpihak kepada rakyat. Mantap, kita coba lihat video lagi. Perbedaan Menteri Keuangan yang baru sama yang lama nih. Lihat, Menteri yang baru 84 penunggang pajak, kakap, lunasi utang sampai 5,1 triliun kas negara terkumpul. Kalau Menteri sebelumnya nguber pajak rakyat, kalau Menteri yang kali ini agak beda, nguber pajak buat para pengusaha. Ini baru greget. Gara-gara Pak Purbaya ini nguberin para pengusaha-pengusaha yang nggak bayar pajak nih ya. Terus para petinggi-petinggi perwakilan rakyat itu bilang, ya udah tahun ini kita adakan pengampunan pajak. Kan kurang ajar. Giliran kemarin menteri sebelumnya nggak ada tuh pemutihan pajak. Giliran sekarang Pak Purbaya pengen nyekak orang-orang petinggi-petinggi yang banyak uang nih, nggak bayar pajak, tiba-tiba pemutihan. Jadi kayak memang bener, kita harus melindungi beliau bro. Kan jadi kayak ngebandingin ya sama menteri sebelumnya gitu loh. Kalau menteri sebelumnya tuh yang diincar investor, tapi pajak itu yang diuber masyarakat. Uang ratusan triliun disimpan di bank tapi nggak diputar ke masyarakat. Begitupun yang ada di pemerintahan daerah, uangnya minta dana buat daerah tapi uangnya nggak diputar ke masyarakat lagi. Ini cara kerja menurut gua agak better dan beda. Yang diuber itu yang petinggi-petinggi yang memang nggak bayar pajak sampai ratusan juta sampai triliunan. Ini baru greget. Kalian tim menteri yang sekarang atau menteri yang dulu? Coba komen. Itulah dia. Menteri yang sekarang ya, dengan gebrakan-gebrakannya. Dia tidak mau ada uang berhenti diam di bank. Diputar lagi. Dan gue banyak melihat kemiripan gayanya dengan KDM sih ya. Dan ya senang aja. Pembelajaran anggaran itu sangat penting ketika memang selain pembangunan juga berjalan dengan bagus, juga tepat sasaran dan akhirnya bisa dirasakan oleh masyarakat semua. Gokil. Kita lihat lagi satu lagi video. Utang, Pak. Ya. Kita tahu Pak bahwa defisit kita itu kan sudah selama ini cukup ketat dijagain Pak. Apakah ada wacana untuk kemudian dilonggarkan? Kita tahu untuk tahun ini Pak 1.300 triliun utang jatuh tempo berikut bayaran bunganya. Ya. Nah, saya terus terang bertanya-tanya terus Pak, ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini? Dan untuk tahun depan kira-kira seperti apa Pak? Jangan sampai terjadi default. Saya yakin kalau Pak Purbaya dengan segala macam pengalaman yang Bapak sudah miliki sebelumnya, dengan didukung oleh para wamen yang luar biasa dan seluruh jajaran eselon 1 Kementerian Keuangan yang sudah teruji, harapannya sama-sama Pak
kita bisa mencapai dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki 2025, Januari, Februari, Maret, April, membaik semuanya tiba-tiba. Saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Ternyata itu permasalahan ini. Itu dari sisi fiskal dan moneter. Fiskal. BI kita nggak tahu nih pada marah sama saya nggak habis ini. Nanti tetap terakhir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, Gila, menteri, membelanjakan APBN ya. asik banget. Uangnya kan dari Bank Sentral. Beliau rajin narik pajak. Nggak apa-apa, masuk ke Bank Sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak. Ditaruh sana santai-santai. Kering sistemnya. Bank Sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya, katanya punya di KSS saya boleh menggait sedikit kan ya, jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS, wewenang saya nggak sampai sana. Lagi-lagi kayak Deddy Mulyadi waktu jadi DPR, belum punya kuasa, nggak bisa berbuat banyak, sekali jadi gubernur, garang dia. Ini seperti bapak ini juga nih, aduh seneng banget ya gue punya tipikal pemimpin kayak begini-gini. Jadi dua sisi bisa dikloning, mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun. Pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun terlebih di Bank Sentral. Sistem kekeringan. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Kesalahan kebijakan fiskal dan moneter yang selama ini. Woi. Gila. Tapi emang iya kalau duit dikakepin di bank, ya repot. Nah sekarang bank disumpal sama dia biar pada takut tuh ngebayarin bunganya. Dan mudah-mudahan nanti yang akhirnya merasakan adalah masyarakat kan, dengan kredit lunak dan lain sebagainya. Masyarakat bisa membuat usaha-usaha dan akhirnya kan ekonomi berputar nih. Ekonomi berputar, yang tadinya sulit untuk mengajukan kredit untuk usaha, nantinya ke depan gue yakin akan lebih mudah nih. Karena bank juga ketakutan untuk nyimpen begitu banyak uang dengan bunga yang akan nanti ditetapkan aja. Menyala bapak gue nih satu ini. Dia habis bayar banyak, kalau saya sih kan saya nggak mau. Anda belum menaikin pajak atau menjebak saya bilang saya mau naikin pajak? Siapa yang nyuruh? Bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman pertambangannya males-malesan aja. Yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat dari Bea Cukai maupun orang Departemen Keuangan. Siapa direkturnya biar saya ganti? Kita langsung bahas yang lain aja Pak. Hebat juga kamu, saya belum ngapa-ngapain, dia udah mutusin duluan. Nggak ngaku ya? Takut ya? Kenapa dia nggak ke saya? Nah, saya pengawas dan tentara, awas besok. Pengawas Komisi 11, rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Saya bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Kerja sampai kuat, sampai pemudanya untuk masuk penjara kalau bisa. Jadi mereka nggak bisa lari. Tapi nanti saya lihat, kalau nggak untung juga awas. Mereka kan orang-orang pintar. Mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya deh. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya.
Emang itu tujuan saya. Aman, saya badannya gede, macam-macam gue tumbuk jatuh dia. Nyala bener orang ini satu. Sorry Bang Hotman. Aduh, tapi emang kita butuh orang kayak gini ya. Duh capek. Nggak perlu lagi orang yang apa ya? Ya bukannya jangan sampai pejabatnya tidak beretika ya, tapi ya etikanya yang lemah lembut, yang malah nggak karu-karuan, berujungnya pakai rampi oranye. Kita butuh orang yang belak-belakan yang seperti ini. Dan kalau bicara masalah etika dan adab, dia masih oke lah, dan dia mempergunakan bahasa-bahasa yang menurut gue juga mudah dicerna juga oleh masyarakat. Dan kita butuh pejabat yang juga mampu tidak hanya berbicara kepada sesama pejabat, tapi juga kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat juga mengerti apa yang sedang dilakukan sih oleh orang ini gitu. Dengan adanya konten-konten ini, akhirnya kita juga mengetahui nih sepak terjang bapak kita nih yang ini nih, Pak Purbaya nih. Seperti KDM kan kita juga jadinya tahu nih orang ini ngapain aja sih gitu, keputusannya apa aja sih, omongannya apa aja sih, beneran gak sih dia ngomong begitu sama orang gitu kan. Yang kadang-kadang ada orang kan ngomongnya sok gahar, tapi di belakang begitu udah dihadapin awau. Karena juga secara teori juga keilmuan tidak matang, jadi di debat sedikit langsung lemah. Tapi bapak ini memang latar belakangnya juga kuat ya, keilmuannya juga kuat, modal keilmuannya kuat, jadinya berani cuy. Wah, menyala sudah. Hentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tadi udah ulangan, udah. Well, I think that's it guys. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Saya sehat buat lo semua. It's a wrap. Bungkus.